warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10, saya Fasiatus Sania dengan NIM belakang 023 dan saya Jessica Septrian Ramadhani dengan NIM belakang 086. Hari ini kami akan membedah tugas pertemuan ke-7 yaitu mengenai hubungan kebijakan fiskal terhadap variabel suku bunga, tabungan, dan juga investasi. Studi kasus yang kami ambil adalah negara Jerman dengan tajuk Kebijakan Hijau di Tengah Krisis Ekonomi. Analisis ini sangat menarik karena Jerman sedang menghadapi tantangan transisi energi di tengah perlambatan ekonomi Eropa. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi kebijakan fiskal. Jerman saat ini menerapkan kebijakan fiskal yang dikenal dengan istilah The Green Boska. Pemerintahan mengalokasikan dana sangat besar melalui Climate and Transformation Fund. Secara teknis, pemerintahan meningkatkan pengeluaran belanja negara atau government spending dalam jumlah miliaran euro. Tujuannya adalah melakukan transformasi struktural, yaitu memutuskan ketergantungan pada gas Rusia dan beralih sepenuhnya ke energi gas terbarukan. Langkah fiskal ini diambil sebagai respon atau guncangan penawaran energi yang terjadi beberapa tahun ini. Yang kedua, itu bagaimana hubungan fiskal tadi dengan suku bunga. Sebagai anggota Uni Eropa, Jerman terikat pada kebijakan moneter bank sentral Eropa atau ECB. Ketika inflasi di kawasan Eropa meningkat, ECB merespon dengan kebijakan moneter kontraktif, yaitu menaikkan suku bunga acuan. Untuk periode 2025 sampai dengan 2026, suku bunga diprediksi tetap tinggi di level 4% hingga 4,5%. Disinilah letak dilemanya. Di saat pemerintah Jerman ingin memacu ekonomi lewat belanja fiskal, kenaikan suku bunga dari ECB justru menjadi rem karena meningkatkan biaya pinjaman, yang akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi Jerman cenderung stagnan. Yang ketiga, kita bahas dampaknya terhadap tabungan atau saving. Masyarakat Jerman secara historis memiliki budaya yang hemat yang sangat kuat. Namun dalam kondisi ketidakpastian krisis energi, muncul fenomena precautionary saving atau tabungan antisipasif. Karena masyarakat merasa khawatir akan masa depan ekonomi dan kenaikan biaya hidup, mereka cenderung menahan konsumsi dan juga meningkatkan tabungan rumah tangga hingga mencapai angka 11%. Tingkat tabungan yang sangat tinggi ini secara makro sebenarnya menyebabkan sirkulasi ekonomi melambat karena rendahnya daya serap konsumsi domestik. Yang keempat, variabel investasi. Berdasarkan teori crowding out, kenaikan suku bunga biasanya akan menurunkan investasi swasta. Hal ini terlihat nyata di sektor konstruksi Jerman yang mengalami penurunan karena bunga pinjaman yang mahal. Namun, uniknya di sektor industri, investasi tidak berhenti total. Terjadi pergeseran fokus ke arah efisiensi energi dan dekarbonasi. Perusahaan-perusahaan Jerman dipaksa untuk tetap berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan agar industri mereka tetap kompetitif secara global meskipun biaya modal sedang tinggi. Jadi, ada trade-off antara penurunan investasi, properti, dan kenaikan investasi teknologi hijau. Di sini, kita bisa lihat Jerman sedang mendorong ekonomi lewat subsidi besar untuk energi hijau. Namun, di sisi lain, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sekitar 4,5% untuk mengendalikan inflasi. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menabung sehingga saving meningkat. Sementara itu, investasi sempat tertekan karena biaya pinjaman yang lebih mahal. Meskipun begitu, subsidi pemerintah tetap mendorong investasi, terutama di sektor energi ramah lingkungan. Kalau kita lihat grafiknya, garis merah menunjukkan suku bunga yang meningkat tajam, garis pink menunjukkan saving yang tetap tinggi, sedangkan garis abu-abu menunjukkan investasi yang sempat menurun. Namun perlahan mulai meningkat kembali karena adanya fokus pada investasi hijau. Kesimpulannya, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan
Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, seluruh rangkaian kebijakan ini kami korelasikan dengan SDG 8, yaitu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jerman berusaha membuktikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan tanpa mengorbankan stabilitas lapangan kerja. Melalui sinergi kebijakan fiskal dan inovasi teknologi, Jerman berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan. Demikian pemaparan dari kelompok 10. Detail bisa teman-teman lihat pada infografis kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.